Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, apa kabarnya? Bersama saya Muhammad Yon Rinaldi dalam Mojok Pendidikan Tribun Jambi. Seperti biasa, kita Jumat sore ini akan membahas seputar psikologi anak, remaja, ataupun orang dewasa yang mungkin kalian alami, dan tentunya bersama psikolog ternama di Jambi, Pak Ridwan. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat, Bang Yon? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Udah lama tak bersuara ya? Iya, Pak. Kira-kira 3 minggu kita nggak on air ya, Pak ya? Waduh, orang kencan tuh bisa putus itu. Nah, Apa pertanyaannya kan? betul. Nah, benar, ini kita akan membahas seputar psikologi ya, benar ya, Pak? Seputar psikologi yang mungkin kalian pernah dengar namanya, yaitu bipolar. Karena beberapa waktu yang lalu banyak artis yang mengidap penyakit kejiwaan mungkin, Betul, ya, kejiwaan ini. gangguan Nah, kejiwaan. hari ini kita akan kumpas tuntas tentang bipolar itu dengan Pak Ridwan. Iya. Mungkin kita untuk awal kita cerita dulu. Bipolar ini apa sih? Biar mungkin Tribuner paham, tidak cuma denger gitu dan Iya. tidak berpersepsi. Jangan-jangan memang- dia mengalami tapi nggak tahu selama ini sebutannya apa gitu ya. Bener, jangan-jangan malah Tribuner yang nonton di rumah malah Iya, wah ini iya. gejala bipolar. Sekalian nih, gitu. Bang Yon mikir-mikir, saya masuk nggak ya? Nah, jadi ini Tribuner, kenapa aku senang podcast dengan Pak Ridwan ini karena daging semua. Daging semuanya oke. Daging Nggak semua. ada yang tulang ya? Nggak ada yang tulang, Pak. Kita ngomongin Kita daging menyeimbangkan dengan Bang Yon yang banyak daging. semua. Oke, Pak, boleh. Oke. Mungkin tentang apanya pengertian dari bipolar itu sendiri. Bipolar itu kan dari dua kata ya. Yang satu ada yang katanya bi itu dua. Oke. Polar itu bertentangan, artinya bisa sesuatu yang antara satu kutub dan satu kutub yang lain. Nah, kalau kita kaitkan dengan aspek-aspek yang bisa disampaikan tentang kejiwaan, itu ada dua kutub yang terjadi pada diri manusia itu atau individu yang itu saling berubah, dan itu bisa terjadi pada satu individu. Ya, makanya bipolar. Jadi dia menyebar. Nah, fasenya seperti apa? Fase itu ada yang disebut dengan mania atau manis ya, kalau istilah di dalam psikologi. Manis itu kan orang yang sangat bersemangat, aktif, saking aktifnya dia nggak bisa ya tidurnya kurang, ya kemudian berbicaranya cepat. Oke. Nah, berarti kalau saya lagi berbicara cepat, jangan-jangan saya masuk fase manis. Oh. Atau mania ya, bicaranya cepat. Ya, pokoknya sangat intens untuk melakukan sesuatu aktivitas. Jadi otaknya terus bekerja dan bekerja. Nah, itu fase pertama itu. Jadi yang disebut dengan fase manis. Di mana ada fase depresi. Nah, depresi ini mungkin pemirsa udah pada tahu ya apa yang dimaksud dengan depresi. Nah, lawannya kata bersemangat tentu katanya kurang bersemangat ya, atau katakanlah kalau manis itu mania tadi fasenya naik, depresi fasenya turun. Jadi berlawanan dengan aktivitas yang dilakukan oleh orang fase manis. Nah, fase depresi ini orang itu nggak mau beraktivitas, ya, artinya ya malas ya, kalau istilahnya mungkin mager ya. Malas bergerak. Gitu, Ya. ngapa-ngapain orang depresi itu. Jadi intinya aktivitasnya juga, tapi permasalahan pada mereka kurang lebih kalau untuk aktivitas tidur bisa terjadi sama dengan yang pada fase manis. Jadi orang-orang yang depresi itu ada yang pingin bawaannya tidur terus tidur. Karena apa? Kalau tipikal orang depresi itu kan dia akan stres ketika menghadapi dunia nyata. Yang paling aman itu adalah tidur. Kalau tidur kan kita tidak berhadapan dengan dunia nyata. Nah, maka kalau Bang Yon lagi stres mungkin akan banyak tidur. Tapi tipikal Bang Yon tidak kayak gitu kayaknya. Bagian depresi yang orang ketika dia lagi stres banyak makan. Kayaknya begitu ya. Itu benar, Pak. Benar sekali ya. Kayak aku pernah cerita ke Bapak. Betul. Jadi artinya ada yang memang menarik diri, kemudian mereka tidur pulas berjam-jam ya. Ketika bangun stres lagi kan, tidur lagi, tidur bisa 12 jam, 14 jam. Nah, itu untuk menghindari dunia nyata. Ketika kita terjaga, kita akan berhadapan dengan dunia nyata, akan berhadapan dengan tugas-tugas, akan berhadapan dengan banyak yang tuntutan-tuntutan, stresor yang menekan, akhirnya kita nggak siap. Nah, itu masuk fase depresi. Nah, kemudian mereka ini kalau bermasalah ya, kalau orang yang masuk fase depresi ini bisa jadi nanti ingin mengakhiri hidup. Ingin bunuh diri gitu kan. Tapi tentu saja antara orang yang klien depresi dengan orang yang kepribadian histrionik itu sama-sama ingin bunuh diri, tapi bedanya kalau orang depresi itu kadang-kadang dia menelan mentah-mentah permasalahan dia, dipikirkan sampai akhirnya dia tidak punya solusi, ya akhirnya cari tali ya untuk bunuh diri. Tetapi pada orang-orang yang histrionik, bunuh diri itu kadang-kadang pakai pengumuman.
Oh, manjat Telkom dulu kan, Oke. menara Telkom, oh sibuk. Akhirnya datangilah orang yang penyebab masalah dia, itu turun nanti. Nah, itu bedanya. Nah, Oke. depresi yang ternyata kita dulu kita dulu pahami orang-orang yang ingin menarik diri dari masyarakat, kemudian sosialnya juga terganggu, kemudian dia lebih banyak tidur. Ternyata juga depresi itu terjadi juga pada orang yang semakin gelisah, semakin akhirnya nggak bisa tidur. Jadi depresi itu bisa yang orang suka tidur, bisa yang sama sekali yang nggak bisa tidur. Ya, karena dia faktor dari stres. Nah itulah fase-fase ya, fase-fase orang yang dikatakan sebagai bipolar. Nah bisa fase kemudian adalah di mana orang itu gabungan. Jadi dia itu berubah antara kadang-kadang dia menjadi sangat aktif, fase mania tadi atau kita sebut manis, kemudian menjadi depresif dalam waktu yang singkat. Nah, tiba-tiba tertawa, senang, bahagia, tiba-tiba langsung lesu, diam. Nah, itu dalam waktu yang sangat singkat. Kadang-kadang orang bilang mudian itu berarti bisa masuk kategori. Mudian itu kan mungkin sebutan-sebutan kita dengan pikiran dan perasaan yang tiba-tiba bahagia, tiba-tiba. Tetapi ketika dia menjadi gangguan itu bipolar gitu. Gangguannya seperti apa? Kan kadang-kadang senang, kadang-kadang sedih gitu kan. Kadang-kadang mood. Nah, ini kan kalau moody itu kan terjadi pada siapapun. Oke. Ketika kita lagi sedang mendapat sesuatu rezeki ya, mendapat sesuatu kabar yang gembira, kita kan bahagia. Oke. Tetapi mendapat kabar yang tidak membahagiakan, kita apa? Kita sedih. Berbeda dengan bipolar. Bipolar ini kan ada namanya neurotransmitter, zat kimia yang menghantarkan instruksi perintah ke otak itu tidak berkembang dengan baik. Jadi kadang-kadang mereka itu berubah pikirannya, senangnya, sedihnya itu ya tanpa ada, bisa jadi tanpa sebab akibat. Tanpa sebab, tanpa akibat, bisa jadi seperti itu. Tiba-tiba kok saya merasa depresi, tiba-tiba kok saya merasa bahagia, tenang gitu. Itu bipolar dengan kepribadian ganda beda apa ya? Beda. Kepribadian ganda itu berkaitan dengan peran-peran yang dimainkan oleh seseorang. Tiba-tiba Bang Ion jadi wartawan, tiba-tiba Bang Ion besok nggak mau lagi mengaku sebagai wartawan, tapi menjadi orang lain. Jadi selalu menghindar dari jati diri yang sebenarnya. Itu kepribadian ganda itu seperti itu. Kalau bipolar itu dia tetap dalam satu jati diri, cuman psikologinya yang berbeda. Psikologinya terganggu terus. Ya, tanpa katakanlah stimulasi yang memang mengharapkan dia harus jadi sangat sedih atau sangat bahagia, dan itu menjadi berlebihan. Oke. Kalau misalnya ada triggernya Pak, contohnya lagi mudih nih. Gak orang lain lah, aku sendiri. Iya, Tadi kan agak malas gerak, rasanya tuh kayak badan kurang enak, ngomong males, terus ngopi Pak segelas. Jadi lancar ngomong. Oh, itu fakta yang berkaitan dengan faali ya, faali. Itu beda. Jadi artinya kalau kita ngantuk minum, ya itu nggak bisa kita sebut sebagai indikasi seorang bipolar atau indikasi bahwa kemudian dia menjadi seseorang yang mudian. Ya, nggak kayak gitu. Itu juga mungkin lebih ke sugesti kali ya Pak ya? Yang mana? Ngopi terus balik kayak ada adrenalin. Sebenarnya kalau kita lihat secara zat-zat yang ada di kopi itu kan ada yang namanya kafein ya, memang bisa ke otak kita, ke saraf kita untuk bisa terjaga, untuk bisa bersemangat gitu kan. Plus kemudian menjadi sesuatu yang sering kita dengar, sering kita lihat, dan akhirnya masuk ke dalam pikiran kita bahwa kopi, sugesti dari diri kita adalah bisa membuat semangat, bisa menghilangkan kantuk. Ya. Nah, itu dia berkolaborasi antara sugesti dengan bahwa kopi itu juga mengandung zat kafein yang bisa membuat kita lebih bisa terjaga gitu. Nah, orang yang sudah terkena bipolar seperti Bapak bilang tadi, dia tiba-tiba hiperaktif dan tiba-tiba depresi, itu artinya ada kemungkinan nggak misalnya orang yang di luar orang lain melihat itu biasa aja, dia tetap kerja, tetap normal, tapi sebenarnya dia mengalami kondisi seperti itu? Selama kondisi itu tidak bangkit selama dia waktu kerja. Oh, tapi kalau kondisi itu maka dia kan tidak kelihatan bahwa dia mengalami sesuatu yang dalam kutip bipolar. Nah, artinya dia sendiri yang bisa menilai, dia sendiri yang bisa merasakan. Ya, kalau kita hanya melihat dari luar, tentu kita lihat aktivitas fisiknya. Kok dia bersemangat, besok dia tiba-tiba berubah dalam waktu sesaat. Nah, kita harus gali lagi, jangan kita langsung menyatakan bahwa dia kemudian menjadi seorang yang kita sebut sebagai bipolar. Bisa saja pada saat dia bersemangat itu tiba-tiba mendapat informasi ada keluarga yang meninggal atau apa, itu bisa.
Berarti itu disebut perubahan mood tadi ya. Orang yang terkena bipolar di saat misalnya dia dalam keadaan depresi, tapi dia masih punya kemampuan nggak Pak untuk bersosialisasi dalam keadaan terpaksa misalnya? Atau dia memang langsung menutup diri, menyendiri seperti itu? Kadang-kadang kan ada orang yang, dia bisa mengendalikan dengan orang tetap bisa terlihat senyum, bisa ngobrol seperti biasa, walaupun sebenarnya dia dalam keadaan depresi. Selama dia menyadari bahwa dia ada katakanlah perubahan-perubahan yang secara faali, secara psikologis, dan dia bisa menyadari itu, mungkin dia akan berusaha untuk mengontrol. Tetapi apapun yang terjadi, kemudian dia mengontrol itu tetap akan kelihatan dari bahasa tubuh ya, gesturnya itu akan kelihatan, kegelisahan itu akan nampak gitu kan. Nah kemudian yang kita juga harus pahami itu kan tentu berkaitan dengan penyebab-penyebabnya juga. Jadi bipolar ini bisa juga disebabkan oleh faktor genetik. Misal orang tuanya yang kecenderungan adalah seorang yang bipolar, itu bisa diturunkan kepada anaknya. Atau dari saudaranya bisa juga diturunkan kepada si adiknya. Jadi itu bagian dari faktor genetik. Nah, yang kita bahas kemudian bahwa ada faktor psikologis, traumatik, mengalami katakanlah dia mengalami pelecehan seksual, mengalami kekerasan di keluarga atau juga di lingkungan, bisa jadi seperti itu secara psikologis. Berarti sebenarnya bisa dari pressure keluarga, misalnya dia dapat perlakuan yang berbeda di keluarganya, atau sewaktu masa kecil dia mendapat tekanan yang begitu berat dari keluarganya, itu bisa menyebabkan seorang menjadi katakanlah bipolar tadi ya. Nah, yang paling penting juga adalah bahwa bipolar ini sesuatu kejadian yang itu dalam hitungan ya mungkin beberapa hari itu berubah drastis. Ya, berubah drastis, dan itu kan bisa berulang-ulang. Tapi kalau kita moody itu kan memang ada situasi-situasi tertentu yang membuat kita lagi nggak mood gitu kan. Nah, itu yang berbeda. Nah, ini kadang-kadang seolah di luar kontrol. Mungkin penyebabnya tadi yang tiba-tiba muncul karena bawah sadarnya, tiba-tiba menjadi seorang yang sangat depresif, tiba-tiba menjadi seorang yang sangat bahagia. Nah, itu biasanya berlebihan itu. Jadi dia tidak tahu triggernya apa, penyebabnya apa, tiba-tiba dia. Ya, cuman kalau kita bilang kenapa penyebabnya, kan kita bisa menggali dari peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya, terutama di masa kecilnya. Apa yang terjadi pada dia nih? Ada potensi ternyata dia bipolar, bahkan ketika dia dalam kondisi stres, dalam apa, mudah muncul bipolarnya itu. Kita ambil contoh dari pembahasan kita sebelum-sebelumnya. Kita kan waktu itu sering bahas tentang psikologi anak, pola asuh anak. Aku coba rangkum apakah ini bisa menyebabkan bipolar atau tidak. Misalnya seperti seorang anak ini, seseorang yang masa kecilnya memang dia dapat perlakuan dari keluarganya itu terlalu keras. Kadang-kadang main fisik, kadang-kadang juga verbal juga. Kadang-kadang juga dia tanpa diketahui dia jadi bahan, kan banyak zaman dulu Pak, misalnya sekarang pun aku masih melihat situasi seperti itu. Orang tua buat salah, tiba-tiba anak dimarahin. Karena aku terakhir aku lihat itu di bandara. Suami bawa motor, istrinya jatuh, istrinya dimarahin. Kan banyak kejadian kayak gitu. Aku tuh berpikir ini kalau kejadian sama anak gimana gitu. Terus juga dia mendapatkan perlakuan yang sangat berbeda. Di satu sisi dia mendapat perlakuan yang dibilang itu strong sekali, keras sekali sama keluarganya. Sedangkan adik-adiknya mendapatkan, dan keluarganya yang lain, saudara-saudara lain mendapatkan perlakuan yang sangat istimewa. Itu bisa mempengaruhi, Pak? Bisa. Sangat bisa. Tetapi potensi itu ada, cuman ya belum tentu juga. Karena kalau kita bicara tentang penyebab aslinya bipolar itu ada beberapa poin yang penyebab. Ya salah satu tadi ada faktor genetik, faktor traumatik, faktor stres dan segala macam yang itu bisa dimunculkan oleh perilaku keluarga terhadap dirinya. Tetapi belum tentu juga bisa menyebabkan dia jadi bipolar. Jadi itu potensi saja. Itu potensi. Iya. Ya, tapi apakah langsung orang melampatkan tekanan, kata kekerasan di dalam keluarga, ya belum tentu dia jadi bipolar. Itu efeknya bisa kemana-mana kan. Bisa ke labilitas emosi, bisa ke katakanlah gangguan-gangguan yang lain gitu. Maka di dalam penelitian yang ada ya bipolar itu menjadi tanda tanya sebenarnya penyebab pastinya apa. Maka tidak ada penyebab pasti. Bipolar itu sebenarnya sampai sekarang belum ada penelitian yang menentukan penyebab pastinya. Tapi orang berani berasumsi
ya mungkin ini, mungkin ini, mungkin ini. Gitu. Ya, Nah, tapi bisa dilogikakan ya memang salah satunya itu tadi. Cuman kan kalau kita menyatakan bahwa kemudian dia ini bipolar ini berarti nih dari dulu ada perilaku kekerasan, ada perilaku ini kan belum tentu. Sama lah misalnya kalau kita bicara tentang medis ya, pengobatan. Kalau orang sakit kepala kan kita nggak tahu juga apakah dia masuk angin atau kena hujan atau apa. Nah ini yang perlu digali ya. Proses-proses kapan dan situasi seperti apa yang memunculkan perasaan-perasaan yang sering berubah-ubah seperti itu. Kayak rumitnya di situ, manusia itu rumitnya di sana. Digali dulu. Diajak ngobrol dulu. Ajak ngobrol, wawancara, ya katakanlah wawancara yang sangat mendalam ya. Wawancara terhadap individu, kemudian wawancara tentang keluarga, proses pendidikannya seperti apa. Nah itu semua harus menjadi data yang sebagai awal untuk menganalisis ya, menganalisis sementara. Kalau dalam penelitian kita katakan hipotesa kita lah, oh ini sepertinya begini. Tapi gali lagi, termasuk juga mungkin melalui tes-tes psikologi untuk mengukur taraf stresnya, untuk mengukur taraf kecemasannya, ya bisa dilakukan seperti itu. Oke Pak, misalnya nih Tribuner yang lihat di rumah terus dia merasa kok aku ada ya potensi itu, ada ciri-ciri itu, cuman dia bisa untuk di saat bisa depresi, di saat dia lagi senang, dia tuh bisa mengontrol. Tapi memang potensi yang tiba-tiba tidak ada penyebab tiba-tiba depresi, tidak ada penyebab tiba-tiba senang. Di satu sisi dia depresi, dia masih bisa mengontrol, masih tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga, dengan lingkungan, tapi dia dalam kondisi depresi. Ya terpaksa itu kan, dia terpaksa untuk mengontrol sekuat tenaga, tapi kan dia sakit. Iya. Iya dia sakit, sama kayak Bang Yoni suka dengan seseorang pingin, atau saya suka dengan seseorang pingin menyampaikan, tetapi nggak pernah bisa tersampaikan, sakit kita. Sakit dia aja. Bener ya. Makanya dia harus bercerita, dia harus, jangan itu sakit sendiri dia. Oke. Penanganan yang pertama yang harus dilakukan ketika Tribuner di rumah berpikir merasa oh kayaknya aku ada gejala ini nih, apa yang harus dilakukan pertama? Ini kan ada dua potensi yang katakanlah gejala psikologis yang tadi macam-macam ya, trauma, stres, kemudian pola asuh dan segala macam. Artinya secara psikologis dia harus di psikoterapi. Psikoterapi dengan psikoterapi emosinya ya. Jadi emosinya itu ya katakanlah dilepaskan, kemudian diceritakan seperti apa kendala-kendala yang terjadi pada fase-fase emosi dia yang terganggu. Nah itulah nanti baru kita masuk di sana, masuklah kita ke konselingnya, kita terapi emosi ya, supaya dia bisa menetralkan, supaya dia bisa melihat sesuatu posisi yang positif ketika terjadi kendala-kendala yang dia hadapi dengan perubahan-perubahan pikiran dia. Nah kan tapi ada juga penyebabnya karena faktor genetik atau katakanlah di saraf, sistem saraf. Nah itu tentu harus ada pengobatan. Ada pengobatan berarti minum obat lah supaya bisa menenangkan diri, atau kalau dia depresi mungkin yang bisa menyemangatkan dirinya, itu tentu ke dokter nanti. Jadi psikoterapi bisa saja dia lakukan ke psikolog ya. Oke, kalau kita lihat beberapa tahun belakangan banyak sekali artis, Pak. Artis betul. Iya artis. Itu berarti artis berkemungkinan karena depresinya. Karena stresnya ya, karena stres. Ya, kita beberapa artis lah ya tiba-tiba bertampilan yang tadinya sangat hijaber, kemudian kemudian tertawa, kemudian mungkin dengan yang sangat luar biasa perubahan itu, misalnya berani melaksanakan membuka pakaian di tempat keramaian, kemudian dimasukkan ke dalam media sosial sehingga orang tahu semua. Nah itu berarti kan memang dia mengalami yang katakanlah kepribadian bipolar tadi ya. Nah itu dalam kondisi seperti apa? Dalam kondisi dia stres sebenarnya. Jadi kadang-kadang permasalahan yang terjadi pada diri kita ini, barang itu kan potensi tadi ya. Nah potensi itu bisa bangkit ketika dalam kondisi-kondisi yang stres. Nah kalau kita lihat bagaimana jejak rekam artis itu kan pada kondisi dia stres, akhirnya dia menjadi sangat depresi. Bahkan kemudian dia berubah menjadi sangat happy, bahagia, tidak peduli dengan situasi-situasi yang seharusnya bagaimana dia berpakaian, bagaimana dia bertata krama, dia nggak peduli lagi kadang-kadang kan. Nah seperti itu juga yang terjadi. Mungkin bukan hanya artis, tapi pada orang-orang lain, individu-individu yang mengalami bipolar. Jadi harus ada faktor pencetus itu yang kadang-kadada dia langsung muncul gangguan itu. Ya kan? Jadi artinya gini, hampir semua gangguan itu, ya harus ada faktor pencetus. Contoh, misalnya kita bahas tentang orang pedofilia kemarin ya, orang yang melakukan pelecehan atau tindakan kekerasan seksual kepada anak. Tanpa ada pencetus anak di depannya kan nggak terjadi itu. Nah, berarti begitu artinya dia melihat anak, dia kan kondisi stres tuh jadi itu. Dia ada tekanan untuk melaksanakan tindakan-tindakan pelecehan di sana. Nah itu kan kondisi stres sebenarnya. Kalau nggak ada kondisi yang tadi ada, nah itu kan
mungkin nggak muncul. Sama kayak orang maling lah. Maling itu kan kadang-kadang muncul karena ada kesempatan ya. Nah, kondisi bipolar ini muncul kadang-kadang karena ada situasi-situasi stres. Stres itu kan tekanan, ketegangan yang terjadi. Nah, apa penyebabnya? Ya macam-macam ya. Stres itu kan macam-macam. Entah kondisi keuangan, entah relasi yang tidak baik dengan teman, relasi tidak baik. Cuman pada orang-orang normal mungkin dia biasa saja responnya, walaupun dia tahu dia sedang, waduh, saya nggak mood, saya nggak ini, tapi kan dia reaksinya tidak seperti orang bipolar. Wow. Oke. Ya. Seberapa bahaya sih Pak penyakit psikologi ini? Gimana? Seberapa bahaya bipolar ini sebenarnya untuk orang yang menderita itu? Sangat bahaya sebenarnya. Sangat bahaya. Ya? Hampir semua permasalahan psikologis itu semua berbahaya. Kenapa? Itu bisa mengancam dari pribadi, mengancam dari interpersonal, intrapersonal si individu itu sendiri. Bagaimana dia berhubungan baik dengan orang lain ketika dia sendiri sedang bermasalah. Artinya dia akan mengganggu kan proses hubungan dengan orang lain. Bagaimana dia bisa bekerja dengan baik sementara dia sendiri sedang bermasalah. Itu sangat berbahaya sebenarnya. Nah, potensi bipolar ini kan tadi ada permasalahan yang sifatnya depresif. Depresif itu sangat berbahaya sekali kalau dia tidak bisa mengambil sesuatu coping strategi untuk mengatasi masalah, kan bunuh diri dia. Ya, itu sih. Berbahaya sekali ya. Jadi jangan apa yang terjadi pada beberapa orang yang mungkin bunuh diri. Salah satu mungkin ada tipikal kepribadian seperti itu. Gangguan seperti itu maksudnya. Oke, ini Pak. Ini ada di benak saya ini karena tadi kan memang seharusnya ya ketika orang punya permasalahan psikologi, bipolar atau apapun itu untuk segera menemukan psikolog untuk berkonsultasi, untuk berbicara atau untuk sharing. Tapi kan di luaran sana tidak semua orang itu mempunyai biaya. Betul. Iya kan. Mungkin ada solusi dari Bapak Tiff. Mungkin yang dia merasa dia punya penyakit bipolar atau punya penyakit psikologi bipolar, kita lagi bicara bipolar, untuk pasiennya sendiri atau orang yang terkena bipolar itu dan lingkungan, kira-kira apa yang harus dilakukan minimal bisa meringankan beban dia lah. Ya, artinya kan orang dalam kondisi setiap dia menemukan sebuah masalah, orang itu akan selalu ada orang lain di sisi, akan ada orang lain di sampingnya. Di sampingnya itu ya bisa teman-teman dan sahabat. Nah ini itu dorongan yang kuat, ya dorongan yang kuat. Cuman kadang-kadang lingkungan itu nggak peka dengan yang kayak gitu. Kamu cemen, kamu gini-gini dan segala macam. Itu malah membuat orang itu semakin down. Oke. Apapun masalah yang teman kita, ya saudara kita, itu kita berikan motivasi. Nah, pada saat seperti itu, kritis seperti itu, momen kritis seperti itu, orang butuh motivasi untuk mengangkat dirinya yang sedang down, dirinya yang sedang bermasalah. Nah itu lingkungan, itu kan nggak perlu biaya sebenarnya, tapi peka nggak lingkungan. Nah ini ya lingkungan juga harus paham ya dengan kondisi orang lain ya. Tapi kan kadang lingkungan kurang peka kan yang dengan kayak gitu. Malah menghakimi Pak ya. Iya, nah itu tambah memperlawan sehingga akhirnya tidak percaya dengan lingkungan. Padahal orang terdekat itu adalah obat yang paling kuat benar. Secara psikologis ya, dukungan yang paling kuat. Siapa orang-orang yang terdekat itu ya bisa sahabat, bisa teman, bisa juga paling utama ya keluarga. Ini sekarang dia bermasalah, kemudian kalau dia harus bercerita harus apa ya? Dia ya tadi ya malah dibully kan. Kalau kau punya penyakit dia diceritain kemana-mana. Gitu. Akhirnya dia memendam sendiri ya. Nah ini kan bahaya. Orang tidak bisa katakanlah melepaskan emosi dengan baik. Ketika kita ada masalah, kita harus melepaskan emosi kita. Ya. Maka, dalam satu trik ya, untuk mengatasi masalah itu, cerita itu adalah 50% masalah bisa hilang. Dengan bercerita? Dengan bercerita. Oke. Ketika stres itu akan berkurang. Tapi, ya kayak aku pribadi. Cuman gitu tadi ya, pilih-pilih juga ya cerita-cerita malah jadi rahasia umum kan. Bener. Nah ini yang kadang-kadang pada orang-orang yang mengalami ini kan jadi blunder kan buat dia kan. Oh jadi tambah dalam, dia tambah akhirnya dia nggak percaya, dia menarik diri, apatis lagi dari lingkungan. Ya nggak selesai masalahnya, dipendam sendiri. Nggak ada ceritanya ketika kita punya masalah dipendam sendiri itu bisa selesai. Yang ada kita hanya mereject supaya menolak ya fakta-fakta bahwa kita sedang bermasalah. Kadang-kadang seperti itu. Tapi ketika dia sudah semakin kuat buat menekan, nggak kuat lagi ya. Solusinya apa? Cari jalan pintas kan untuk mengakhiri hidup. Ya. Jalan pintas ternyata sesat di hutan. Nah, itu kan. Nah ini yang jadi katakanlah yang jadi pertanyaan tadi. Seberapa besar ya permasalahan ini akan berdampak ya kepada individu, ya itu tadi salah satunya bisa mengakhiri hidup kan. Ya, benar ini. Nah, jadi
Kalau dikatakan biaya apa dan segala macam ya mungkin itu tadi ya, butuh lingkungan yang support. Yang kedua, ketika kita punya masalah, kita coba pakai cara-cara bagaimana mindset pikiran sendiri. Pikiran sendiri. Karena kadang-kadang begini, masalah itu kan munculnya karena ada pikiran kita sendiri. Kita menilai sesuatu itu berbahaya, menilai sesuatu itu menakutkan, menilai sesuatu itu akan mengancam, ya karena kita pikirkan sendiri. Ya kan? Tapi pada orang-orang yang bisa mengatasi itu dengan baik, sesuatu yang mengancam, sesuatu yang dijalani dulu. Maka kecemasan-kecemasan itu tidak muncul dan tidak membuat kita jadi tertekan. Misalnya kita berhadapan dengan katakanlah orang-orang yang lebih punya kuasa, yang lebih punya katakanlah kemampuan yang lebih, yang itu kita takut menghadapi dia. Nah itu kan karena pikiran kita sendiri. Oh ini nanti saya dimarahin, oh nanti saya diminta ini, oh nanti saya ditekan. Nah itu yang membuat kecemasan-kecemasan itu yang menjadi akhirnya kita bermasalah dengan kondisi itu. Oleh karenanya tanpa mengeluarkan biaya kita harus mindset itu. Ah bener sih, apa iya sih, apa enggak? Nah, itu ketakutan-ketakutan itu. Oke, Pak, untuk bipolar ini bisa diobati dengan hipnoterapi enggak? Bisa. Bisa. Karena kadang-kadang sesuatu itu muncul, gejala-gejala hampir gangguan psikologis itu kan dia sifatnya refleks dari alam bawah sadar kan. Di bawah sadar. Kadang-kadang begini, orang coba untuk menetralkan bahwa itu bukan sesuatu yang menakutkan, itu bukan sesuatu yang katakanlah mengancam. Tapi alam bawah sadar sering memunculkan seperti itu. Oh saya ini berani kok maju ke depan, tapi begitu mau maju takut. Itu alam bawah sadar itu kan. Nah inilah yang kadang-kadang yang harus kita ubah. Sugesti alam bawah sadar yang begitu kuatnya sudah banyak ya, sama seperti kayak kita takut katakanlah bertemu dengan polisi karena sudah disugesti cukup lama bahwa kalau kita nakal dulunya kita akan ditangkap oleh polisi, akan dibawa. Berarti seolah-olah padahal kita tahu di dalam realita kita polisi kan nggak kayak gitu. Begitu baru ketemu udah takut nih, bakal ditangkap lah, bakal ini. Karena dia aja takut kan begitu. Nah itu alam bawah sadar. Kadang yang bekerja 80% hampir tiap individu itu dikelola oleh alam bawah sadarnya. Keren sekali itu benar. Iya kan? Kenapa orang kok bisa takut sama ular, ada yang bisa takut sama kecoa, ada yang bisa takut sama cacing. Itu kan alam bawah sadarnya. Iya, betul sih. Keren. Pak, terakhir closing statement kita untuk Tribuner yang sedang nonton saat ini. Oke, untuk para Tribuner ya perlu kita perhatikan bahwa kita akan mengalami perubahan-perubahan secara katakanlah psikologis ya yang terjadi pada diri. Nah, perubahan-perubahan itu terjadi karena ada tekanan stresor. Yang paling penting pada diri kita adalah kita jangan takut sama stresor, tekanan-tekanan. Yang kita perlu khawatirkan adalah bagaimana cara kita mengatasi diri kita sendiri terhadap tekanan-tekanan itu. Tekanan itu suatu hal yang biasa. Ada setiap saat. Yang penting adalah bagaimana kita mengelolanya. Sukses. Keren. Dan itu benar kayaknya kita akan ketemu lama lagi ya Pak ya, karena Bapak harus ke Padang ya dalam beberapa minggu ya. Nah jadi Tribuner kita punya beberapa pilihan mungkin pas Bapak balik dari Padang yang akan kita bahas Pak. Betul. Mungkin Tribuner bisa komen di bawah di sini materi apa yang kira-kira bakal kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah di bincang-bincang kita selanjutnya Pak ya. Tadi kita bahas tentang mungkin mengolah stres untuk mahasiswa di semester akhir. Cocok itu. Akhir-akhir ini memang mahasiswa, terutama akhir ya. Mungkin kita dulu juga pernah kuliah ya. Betul. Tekanannya begitu tinggi ya. Betul. Atau juga bisa Tribuner mungkin punya ide lain atau apa yang mau dibahas di sini mungkin bisa komen-komen di bawah. Atau bisa juga tentang nah ini kan ada fenomena juga nih Pak. Perempuan atau laki-laki yang senang terlihat seksi. Nah jadi itu kalau ada yang bilang juga itu kelainan psikologi juga Pak ya. Kalau kita arah ke penyimpangan seksual itu disebut dengan exhibitionism. Exhibitionism. Apakah kita akan ngebahas itu? Apa? Edition apa? Apa tadi yang Bapak bilang tadi? Exhibitionism. Nah itu. Apakah itu atau ada ide lain Pak yang kita tawarkan ke Tribuner yang mungkin bisa kita bahas di 2 minggu lagi ya Pak ya dari sekarang? Kita 2 minggu lagi dari sekarang. Atau bisa juga ini Tribuner. Tadi Pak Ridwan ngebahas tentang hipnoterapi. Nah, seberapa amankah hipnoterapi? Jadi kadang-kadang ada orang takut pada hipnoterapi yang ternyata cewek nih cantik karena yang dilihatin yang efek negatif saja kan. Yang di TV-TV kan? Iya, kasus-kasus yang salah guna ya oleh orang-orang penghipnotis ya. Nah itu yang membuat orang takut untuk dihipnotis.
Benar. Nanti bisa kita bahas itu. Nah, itu. Menarik itu. Jadi apakah ya Bahkan kalau perlu dipraktekkan nanti ke Nah, kita pakai model nanti bisa siapa Mbak Pisli atau siapa nanti kan ya. Untuk kita buktikan hipnoterapi di sini. Iya, siap. Apa ya? Nanti ada mahasiswa atau apa boleh. Jadi Tribuner kita Jadi Bang Jon nggak mau dipraktekin nih. Jangan. Karena kita ingin tahu ya sisi dalam dari Bang Jon ya. Jangan. Kita nanti ini Miss Pisli, Pak. Oke. Kita akan uji coba itu. Oke, teman-teman nonton boleh komen di bawah ya. Kita tawarkan 3 judul yang menarik ya. Pertama, mengelola stres di mahasiswa semester akhir, terus juga tentang kelainan psikologi untuk memperlihatkan exhibitionisme, bentuk tubuh berpakaian seksi yang seperti itu, teman-teman, atau hipnoterapi. Nah, seberapa aman hipnoterapi? Hipnoterapi mungkin kalau istilah itu dianggap orang aman. Tapi kalau hipnotis mungkin seberapa aman hipnotis. Oke, teman-teman, sampai sini dulu bincang-bincang kita hari ini bersama saya Muhammad Yon Rinaldi dan narasumber kita yang selalu setia di Tribun Jambi, Pak Ridwan. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sukses selalu, Bang Yon. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.